Shalom Yud Kinanti, selamat bertemu lagi. Kalau bahasa Sundanya namanya Wilujeng Patepang. Wilujeng Patepang. Selamat bertemu kembali. Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Taburlah semua yang baik dan hindari yang buruk-buruk. Sahabat Yud Kinanti, kita akan belajar yang namanya 15 ciri LGBT. 15 ciri LGBT supaya, kalau Indonesianya apa sih? LGBT. Enaknya nyebutnya LGBT. Apa itu penyebabnya? Banyak yang mengira penyebab LGBT karena salah didikan, padahal ada banyak hal pemicunya. Penyebab LGBT masih pro dan kontra sampai sekarang. Banyak yang mengira terjadinya LGBT karena adanya kesalahan salah asuh atau didikan orang tua. Faktanya ada banyak faktor yang memicunya. LGBT sendiri merupakan bentuk singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang mana memiliki pengertian berbeda-beda. Lesbian adalah bentuk ketertarikan seksual perempuan dengan perempuan, sedangkan gay adalah orientasi seks laki-laki dengan laki-laki. Sementara itu, biseksual membuat seseorang menyukai perempuan dan laki-laki sekaligus. Serakah banget. Sedangkan transgender merupakan laki-laki atau perempuan yang identitas gendernya berlawanan dengan seks yang ditunjuk dari lahir. Faktor keluarga, ada banyak alasan LGBT. Yang pertama, faktor keluarga. Pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua ternyata berpengaruh kepada anak. Ada banyak kasus ketika seorang anak mendapatkan perlakuan kasar, ia cenderung memilih LGBT. Contohnya, jika seorang anak mendapatkan perlakuan tidak baik dari ayah atau saudara laki-lakinya, maka bisa menimbulkan trauma. Ia menjadi benci terhadap semua laki-laki. Begitu pula sebaliknya, kepada laki-laki yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari anggota keluarganya. Yang kedua, faktor genetik. Ada beberapa hasil penelitian yang menyebutkan faktor penyebab LGBT bisa berasal dari tubuh seorang LGBT yang menurun dari anggota keluarga sebelumnya. Dalam dunia medis, laki-laki normal memiliki kromosom XY, sedangkan perempuan XX dalam tubuhnya. Dalam beberapa kasus LGBT, laki-laki bisa saja memiliki kromosom XXY, yang mana artinya ia kelebihan satu kromosom, sehingga ia memiliki perilaku yang mirip dengan perempuan. Adapun hormon testosteron di tubuh manusia memiliki cukup andil dalam perilaku LGBT. Kadar hormon testosteron ini bisa mempengaruhi perubahan perilaku, misalnya laki-laki yang mirip perempuan. Yang berikut, faktor lingkungan. Ada nama yang saya kenal, namanya Lim Kung An. Tapi bukan, itu bahasa Mandarin. Faktor lingkungan. Nggak hanya dari faktor keluarga, lingkungan pergaulan juga bisa menjadi pemicu terjadinya LGBT. Malahan kebiasaan pergaulan seorang yang menjadi faktor penyebab LGBT yang paling dominan terhadap keputusan pilihannya masuk di komunitas LGBT. Selain itu, masuknya budaya dari luar negeri juga dianggap menjadi penyebab terjadinya LGBT di Indonesia. Budaya ini dianggap memperkenalkan seseorang pada apa itu LGBT. Penyebab LGBT dipicu oleh beberapa faktor, bahkan bisa juga dari kombinasi beberapa faktor tersebut, seperti yang dipaparkan para ahli merangkum dari berbagai sumber ini. Faktor genetik. Seorang psikolog, Alan Stewart, PhD, lulusan National Psychological Association for Psychoanalysis Amerika Serikat, mengungkapkan kalau faktor genetik menjadi penyebab terjadinya LGBT, di mana kromosom X yang diturunkan ibu ke anaknya membawa keragaman gen yang membawa si anak menjadi gay. Hal ini dibuktikan dengan 50-60% responden yang berpartisipasi dalam kajian faktor genetik tersebut. Yang berikut, faktor biologis dan hormon. Selain itu, Alan Stewart menjelaskan faktor biologis juga berperan menjadi penyebab LGBT. Menurut psikolog, kondisi ini terjadi jika ibu melahirkan lebih dari satu anak laki-laki, maka berisiko memiliki anak laki-laki yang gay. Waduh, serem juga ya. Walah, gimana nih?
Menurut para ahli, ketika sang ibu melahirkan anak laki-laki yang lebih tua, maka terjadi fenomena biologis di dalam rahim. Keadaan ini memicu perubahan janin anak laki-laki yang lebih muda beresiko memiliki orientasi homoseksual. Dari sini para ahli berspekulasi bahwa fenomena biologis melibatkan adanya perubahan hormon. Inilah yang mempengaruhi otak anak untuk menjadi gay. Meskipun secara mekanisme spesifiknya masih belum diketahui secara jelas, namun yang perlu digarisbawahi menurut para ahli, penyebab terjadinya LGBT bukan karena salah asuhan. Orang awam meyakini faktor penyebab LGBT karena salah asuhan dari orang tuanya. Namun hal ini dibantah oleh para ahli. Mereka juga mengatakan orientasi homoseksual dan biseksual bukan gangguan mental ataupun gangguan jiwa. Namun ada juga yang mengutip dari dosen psikolog faktor penyebab LGBT bisa dipengaruhi oleh beberapa hal lain, yaitu 1. Tidak mendapatkan perhatian dari keluarga sehingga ia tidak terlalu mempermasalahkan orientasi seksual yang beda dari yang seharusnya ditentukan sejak ia lahir. Yang kedua, pengetahuan yang kurang cenderung tidak bisa berpikir logis yang mana mudah dipengaruhi individu lain. Yang ketiga, memiliki trauma masa lalu juga membuat seseorang dendam kepada orang yang suka berperilaku kasar, entah ayahnya, ibunya, atau saudaranya. Sehingga mereka takut dan dendam kepada jenis kelamin tertentu. Yang keempat, mendapat ejekan sejak kecil seperti homo, tomboy, bencong, dan sebagainya. Secara tidak langsung menyerang mental dan kepribadian penderita LGBT. Sehingga mereka memiliki tekanan yang berubah jadi sugesti. Kelima, kagum berlebihan pada individu tertentu jadi turut andil menjadi penyebab LGBT menurut psikologi. Keenam, kesalahan dalam bergaul seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Ketujuh, ingin mendapat pengakuan sehingga mereka memilih jalan lain. Dengan begitu, mereka merasa diakui keberadaannya. Kedelapan, sering menonton porno atau bokep juga bisa berpengaruh menjadi pemicu terjadinya LGBT. Kesembilan, faktor lain penyebab LGBT bisa dikarenakan ekonomi yang mana seorang LGBT memangsa orang lain dan meminta uang tersebut menjadi pasangannya. Kesepuluh, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu juga turut berpengaruh seseorang menjadi LGBT. Hal ini bisa dipengaruhi seseorang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, sehingga ia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan bukan karena salah asuh orang tua, ada banyak faktor penyebab LGBT menurut psikologi seperti di atas. Sahabat Yud Kinanti, cukup panjang lebar pemaparannya. Namun yang jelas sahabat Yud Kinanti, Allah sudah merancang dari Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kerusakan penyimpangan adalah karena faktor dosa. Namun kita jangan menghakimi orang yang LGBT, namun juga semua tindakan itu juga adalah tidak dibenarkan. Artinya tetap mengasihi, mencintai mereka, namun juga tidak kemudian membenarkan. Dan apalagi kita menjadi bagian yang di dalamnya. Siapa yang bisa menolong LGBT agar kembali seperti normalnya yang diciptakan, dirancang Tuhan, laki-laki dan perempuan, adalah penyerahan total kepada Tuhan. Tuhan akan menolong setahap demi setahap. Dan buat keluarga biar lebih punya pengalaman yang lebih mendalam tentang 15 penyebab LGBT. Shalom Yud Kinanti, semoga pemaparan ini memperlengkapi kita, menambah pengetahuan, dan kita bisa berhati-hati, menjaga diri baik-baik, mendoakan teman-teman yang LGBT, berhati-hati juga, jangan sampai rencananya menolong, malah kita jadi bagian daripada LGBT tersebut. Saya mendoakan semua yang sudah jadi LGBT, Tuhan akan mengembalikan jalan hidupmu. Yang belum berhati-hati, pengetahuan ini akan menolong kita semua. Sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Shalom, ikutin episode yang berikut. Yeay.